Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi kita di channel YouTube Aja Video. Gimana kabarnya? Semoga hari kalian berjalan dengan rasa bahagia dan rasa syukur ya. Kali ini kita akan membahas sebuah buku. Sudah lama ya kita nggak membahas sebuah buku. Terakhir kali itu saya berbicara soal buku pas zaman SMA. Nah kini saya mendapat rasa keinginan lagi untuk membahas sebuah buku. Saya baru saja menamatkan buku dengan judul Mendengar Nyanyian Sunyi yang ditulis oleh Urfa Qurrata Aini. Buku ini sudah 2 kali saya baca tamat. Pertama kali saya baca itu ketika saya pertama kali membelinya zaman SMA, itu kelas 2 kalau nggak salah. Dan kemudian berjalan beberapa tahun sampai saat ini 2021 saya membacanya dan saya kaget. Ternyata isi bukunya sangat relevan, masih relevan. Sering beberapa momen ketika saya membacanya, saya merasa ya Allah, kok pas banget ya gitu. Nah, apa itu yang membuat buku ini membuat saya tertarik untuk membahasnya lagi di channel YouTube? Oke. Mari kita bahas bagaimana saya membeli buku ini. Jadi buku ini itu saya temukan di Instagram, nggak sengaja lewat di beranda atau di story saya lupa, yang mempromosikan sebuah buku tentang psikologi. Nah, jadi buku Mendengar Nyanyian Sunyi ini adalah buku tentang seorang seorang introvert yang menuangkan kegelisahan hatinya, problematikanya dalam sebuah buku. Seorang itu adalah penulisnya sendiri, yaitu Urfa Qurrata Aini. Buku ini sejujurnya banyak membuat saya sangat terkesan ya. Mungkin karena pada beberapa hal saya juga memiliki sifat-sifat tersebut, sifat-sifat seorang introvert. Selain itu juga saya menemukan ternyata banyak kegelisahan atau masalah-masalah zaman modern sekarang itu adalah karena keabaian atau ketidakpedulian seseorang menyelami dirinya sendiri. Nah, jadi di buku ini, kakak Urfa Qurrata ini menjelaskan, beliau memaparkan betapa segala kecamuk yang sering kita lihat dengan segala keributan yang seolah-olah setiap hari kita konsumsi di internet, di televisi, di media sosial, di lingkungan kerja, di sekolah, kita sering menemukan keributan sosial yang sering kita perdebatkan. Itu ternyata salah satu andilnya adalah kita tidak mau memahami diri kita sendiri. Jadi mungkin berkaitan dengan pepatah, sebelum kamu memperbaiki orang lain, perbaikilah dirimu sendiri. Tahu bagaimana mungkin kamu bisa menyelamatkan orang lain tapi kamu belum menyelamatkan dirimu sendiri. Nah, itulah yang membuat saya, ini buku ini harus banyak orang baca, harus segera disebarluaskan, harus banyak orang yang menyadari kehadiran buku ini. Ya, walaupun yang nonton dan mendengarkan video saya di channel YouTube ini ya nggak banyak-banyak banget ya. Oke, yang perlu teman-teman ketahui adalah buku ini tidak dijual bebas di toko-toko buku mainstream. Jadi kemungkinan besar teman nggak akan menemukannya di Gramedia, di toko-toko buku kesayangan teman-teman semua. Buku ini seolah eksklusif dijual oleh penulisnya sendiri di akun Instagramnya. Kalian bisa cek langsung di Instagram Urfa Qurrata Aini, atau bisa saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Jadi waktu itu saya pre-order. Sebelum bukunya terbit saya sudah pesan dan menunggu kehadiran buku ini. Bukan bermaksud mempromosikan buku ya, bukan iklan, cuman ini jujur saja buku ini sangat membantu. Terutama saya sarankan kepada teman-teman yang memiliki permasalahan batin ya, permasalahan dirinya sendiri. Bahkan tidak hanya itu, buku ini tidak hanya harus dibaca kamu yang pendiam ya, kamu yang introvert, juga harus dibaca terutama orang tua, guru di sekolah, siapapun orangnya yang ingin memahami orang lain secara lengkap ya. Saya berpandangan jika seseorang bisa memahami orang lain dengan lengkap,
itu paling tidak akan mengurangi masalah-masalah yang hadir di keseharian kita. Saya merasa ya masalah itu ada karena orang tidak peduli. Salah seorang penyair favorit saya yang bernama An Mansur itu mengatakan dalam sajaknya, bukankah bencana terbesar di dunia ini adalah ketidakpedulian? Terutama saya mengalami sendiri waktu zaman sekolah dulu, itu bagaimana sebuah ketidakpedulian sangat berpengaruh besar bagi saya pribadi. Bahkan seseorang bisa stres, bahkan ingin bunuh diri ketika mendapatkan ketidakpedulian tersebut ya. Oke, kita balik lagi ke buku. Yang pertama, buku ini sangat bagus sampai-sampai saya merasa perlu membahasnya dan menyebarluaskannya ke kamu semua. Tanpa perlu ragu lagi, kalian semua harus baca buku ini. Kalian akan dapati pencerahan-pencerahan di era modern seperti ini ya, ketika semua hal terasa terdistraksi, tidak terfokus. Nah, ini buku ini juga akan memberikan kamu solusi kenapa segala sesuatu terdistraksi, kenapa kita mudah sekali untuk tidak fokus dan gelisah. Semoga dengan membaca buku ini kamu bisa terbantu. Pernah gak sih teman-teman duduk di sofa atau di kursi, duduk dengan nyaman sambil bermain smartphone di tangan, di dalam genggaman kalian, beberapa menit, beberapa jam, beberapa lama bermain, tiba-tiba kalian merasa lelah gitu. Tiba-tiba kalian merasa capek dan berkata, udahlah, capek gitu, gak usah main HP ya. Pernah gak berpikir dan merenung kenapa itu bisa terjadi? Nah, teman-teman, dari buku ini saya mendapatkan jawaban. Ternyata itu terjadi karena otak kita terlalu banyak terpapar dengan stimulus dopamin. Ketika kita bermain HP itu, tanpa kita sadari kita memberikan asupan-asupan ke kepala kita yang tidak perlu. Nah, sesuatu yang tidak perlu itulah yang membuat kita merasa capek. Kalau kita mencari informasi di HP yang benar-benar kita butuhkan, saya yakin kita nggak bakalan capek, karena emang itu yang kita butuhkan. Misalnya kita ingin belajar bahasa Arab atau ingin belajar desain. Saya pribadi merasakannya ketika saya butuh referensi desain, saya cari di HP atau di laptop dan dapat, itu justru membuat saya semakin semangat bekerja. Dan saya juga alami ketika saya mengerjakan sebuah desain atau pekerjaan dan terdistraksi oleh sebuah video lucu, misalnya sebuah informasi viral atau sebuah musik video yang sedang tren, dan saya melihatnya, kemudian terdorong untuk melihat hal lain yang tidak saya butuhkan lagi, dan terus berkelanjutan. Karena memang seperti itulah sosial media bekerja ya. Dia terus mereferensikan kita hal-hal yang kita sukai, padahal kita tidak perlu. Nah, itu dia. Banyak di internet itu hal yang kita sukai padahal kita tidak perlu. Nah, hal yang tidak perlu itulah yang membuat kita merasa capek. Masih banyak lagi teman-teman. Intinya buku ini bercerita tentang, bukan bercerita ya, menyajikan informasi tentang dunia modern lah, tentang dunia modern yang betapa relevansinya terhadap dunia yang serba cepat seperti sekarang. Dan untuk itu, semakin cepatnya zaman, justru orang semakin tidak sadar betapa pentingnya menyelami diri sendiri. Beberapa dari buku ini juga akan menyentuh jiwa spiritual teman-teman, yang mungkin bisa teman-teman baca dan akan buat teman-teman taubat ya, langsung mendadak religius, karena saya merasakannya sendiri. Intinya buku ini berusaha membuat kita semua sadar bahwa sudah saatnya kita mulai membenahi diri di dunia yang seakan rusak seperti sekarang. Naudzubillah. Oke, demikian sudah 11 menit. Mungkin saya targetkan video-video atau konten seperti ini hanya 10 menitan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.